Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, kalau udara berhembus, hendaklah udara itu Engkau utus untuk menyampaikan berkah kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Kalau ada cahaya yang memancar pada malam hari ini, hendaklah cahaya itu Engkau perintahkan untuk mengantarkan kesejahteraan dan ketentraman bagi semua yang hadir di alun-alun ini serta seluruh rakyat Wonogiri. Innama tunsaruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Innama tunsaruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Innama tunsaruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Amma ba'du. Kalimat yang barusan saya ucapkan untuk nyicil pembelajaran atau sinau bareng nanti, tapi pertama-tama atas 277 tahun berdirinya Tanah Perdikan Kabupaten bagian dari Solo Raya yang dulu Karsidenan, ini kita rayakan bersama dengan kalimat thayyibah 3 kali bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menjaga Wonogiri dari semua mara bahaya. Mudah-mudahan tidak ada racun dari Jakarta, dari Amerika, dari Israel, dari Cina, dari manapun yang bisa masuk ke Wonogiri. Mudah-mudahan tidak ada bakteri-bakteri pembunuh, bakteri-bakteri pembusuk yang bisa menyentuh rakyat Wonogiri. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak Wakil Bupati, para apa tadi Pak? Ini istilah baru soalnya. Dulu Musbida, sekarang jadi Indonesia itu suka sekali ganti-ganti nama untuk menyembunyikan kelemahannya. Biyen awalnya lonte, bargui PSK, bargui WTS, bargui begengge, bargui setelah popo, neng jane podo wae, ya, oke. Tapi tidak apa-apa, kita perlu kesegaran. Sama dengan orang bersuami istri, tidak menyebut suaminya dengan nama aslinya, misalnya Abah, Kang Mas, Dul, gitu. Nek sing wedok diceluk Iem ngono ya, sampai turute monggo, itu kebebasan dan refreshment kita bersama. Sebelumnya, setelah kita baca kalimat thayyibah, sambil kita syukuri beliau-beliau ini dari MUI, dari FKUB dan semua Bapak Kapolres, Bapak Dandim semua hadir, Bapak para ulama nanti menjadi marja kita bersama. Kita akan sinau Bapak-Bapak, Pak Yai, nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak mampu kami jangkau, kami akan bertanya kepada panjenengan semua. Tapi sebelum itu kita tepuk tangan yang keras dengan rasa syukur untuk kehadiran. Sik. Urung ngerti itu apa? Ya ngomong gitu. Sik to didelok sik, kowe iki urung delok calon bojone wis langsung rabi. Ayo didelok sik ya to, didelok sik saleh orane, nasabe, akhlake kan gitu sik. Iki karepin lho. Ini kita malam ini bareng-bareng loh sama bapak-bapak kita dari Hindu ya, Buddha, Kristen, Katolik, dan semuanya malam hari bareng-bareng di sini. Ini uswatun hasanah Wonogiri bagi seluruh Republik Indonesia. Anda ini orang Islam mayoritas dan sering dituduh ada diktator mayoritas. Diktator mayoritas itu ada 2 ukuran. Yang pertama, jumlah orangnya memang banyak. Tapi nomor 2, kriteria yang kedua adalah jumlah kualitasnya atau jumlah kekuasaannya. Orang Indonesia ini Islamnya banyak tapi melarat-melarat.
keuangan tidak dipegang oleh umat Islam, kekuasaan tidak dipegang oleh umat Islam. Itu pun kalau ada orang Islam berkuasa, dia langsung kehilangan Islamnya. Nek ning gur-gur, itu nek ning ngisor kene insya Allah Wonogiri ke bawah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kita akan mengucapkan selamat datang kepada beliau-beliau. Nanti kita mohon juga untuk mengemukakan hatinya, karena gini, sekarang ilmunya pertama begini. Kita itu tidak akan ribut kalau kita mengerti peta hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau kita bisa ngepake hak, kewajiban, tanggung jawab, kita tidak akan ramai. Misalnya, setiap orang itu memegang masing-masing haknya, kewajiban, dan tanggung jawabnya tentang agama di hadapan Tuhan. Jadi Anda tidak punya hak untuk menentukan agama saya atau menyalahkan agama saya. Setiap orang tidak punya hak atas orang lain. Karena agama seseorang, yakin seseorang itu urusan orang itu dengan Allah. Kita menganjurkan boleh, mengkritik boleh, tapi kita tidak punya hak. Allah mengatakan faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Allah saja mengatakan sehingga saya. Jadi kalau ada orang ngomong itu kafir, itu musyrik, itu adalah kalimatnya Allah, bukan kata-kata kita. Karena kita tidak punya hak apa-apa atas manusia. Kenapa kita tidak punya hak? Lah gue orang melu muripia, orang melu ngelahirke, orang melu gawe. Anda kan tidak membuat orang lain. Anda kan bersama orang lain diciptakan oleh Allah. Sehingga tanggung jawab ciptaan Allah adalah kepada Allah. Kowe karo aku orang duwe hak. Misalnya kowe karo bojomu boleh menganjurkan istri untuk sholat, istri menganjurkan suami untuk beribadah kepada Allah. Tapi hakmu nang istri adalah pelayanan sebagai suami dan istri. Tapi kalau agamanya itu adalah hak dan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing kepada Allah. Jadi ini bapak-bapak dari Hindu, Anda tidak usah pusing. Beliau Hindu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Beliau Katolik tanggung jawabnya kepada Tuhan. Orang nang kowe, lagi kowe iki sapa? Lah kowe kok nyalah-nyalake, aku ora tau kek mangan ya ora tau. Nyaponi latare omahe ya ora tau. Ya tau ngirimi sego ya ora tau. Nyacat wae bedino kan gitu loh. Ya, jadi sekarang kita mulai malam tidak nyacat siapa-siapa, tidak nyalake sapa-sapa. Kita doakan. Nek kowe karo bojomu entuk, Dek, aku wis seminggu lho iki ora tegak. Ya entuk kowe. Ya entuk aku jan kowe bebojoan iki kan hak kewajibannya antara lain kowe mau. Nek soal sholat, gue rentuk maksa. Karena sholat itu adalah urusan dia sama Allah. Gue menganjurkan, mendorong, merangsang boleh, ya, mendidik boleh. Tapi haknya tetap hanya siapa? Sholatnya seseorang haknya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hak. Kita ikut bergembira ada orang mengabdi kepada Tuhan. Jadi sekarang ini saya mohon beliau mendoakan kita semua supaya Tuhan menerima. Dan kita mendoakan beliau-beliau supaya Tuhan menerima. Sebab iki barat bal-balan ini masih menit ke 30. Gue rasa menilai sing menang sopo. Gue nek wis menit ke 90 baru tahu sing menang sopo ya. Nah, iki sing menit 30 iki. Gue rasa nyalah-nyalake gitu loh. Nek jam gue iki yakin mlebu swarga kok wis gak wis saiki bae. Bang ngerepoti wong ning donya, kan oke banget ya. Bahwa kita yakin itu adalah keyakinan di dalam wilayah cinta kita kepada Allah. Tapi tidak usah menjadi persoalan dengan orang lain, gitu ya. Nek kowe memaksa-maksa orang lain untuk ini itu harus dilihat. Kowe duwe hak apa ora? Kalau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati punya hak atas mandat rakyat selama 5 tahun melakukan beberapa hal. Ning ora iso nentokke anake Pak Kaya ning desa kaya ora iso jenengi apa-apa no. Pak Bupati memaksa kuwi jenenge anakmu Darsono lah ora no. Jadi hak dan kewajiban harus diketahui secara jelas. Sekarang ini serabutan. Dudu hae ngeklaim kan begitu ya. Oke ya. Jadi sekarang kita paham. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau teman-teman kita dari. Itu pertama. Yang kedua saya mohon izin nih Pak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Wakil Bupati dan para kiai semuanya. Saya mencoba gini, kayaknya cara berpikir kita selama itu ada kurang 4 papan. Misalnya gini, guna wis rame 212 ya,
terus rame demo. Oh, terus pemerintah ngomong ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila, kan gitu. Gimana? Engko nek sing rame wong Hindu, kita bilang ini bukan negara Hindu, ini negara Indonesia, kan gitu. Engko nek sing rame wong Madura, iki dudu negara Madura, iki negara Indonesia. Jadi Islam, agama, suku ditidakkan semua. Iki dudu Madura, dudu Jawa. Nah, itu menurut saya itu agak keliru. Orang ngono kuwi nek prasaku Indonesia ki ya Islam, ya Hindu, ya Buddha, ya Islam, ya Kristen, monggo milih dewe-dewe engko tanggung jawabmu di menit ke-90 pada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura, dudu ora Sunda, ora Madura, ora. Karena Indonesia tidak ada tanpa Jawa, tanpa Sunda, tanpa Madura, Bugis, Batak, dan seterusnya. Bisa nggak gaduh-gaduh tanpa lontong, tanpa kubis, tanpa kecambah? Lah nek kowe ngomong iki gaduh-gaduh dudu lontong, lontongnya lunga. Iki gaduh-gaduh dudu kecambah, kecambahe lunga. Akhirnya kabeh lunga terus endi gaduh-gaduh nih? Mengono piring karo blasmu. Ya ora? Tahu enggak? Jadi mari kita benahi malam hari ini cara berpikir kita bahwa Indonesia itu ya kita semua ini Indonesia, dan jangan ada yang ditidakkan di antara kita semua. Mari memperbesar penerimaan, mari memperluas penerimaan, bukan memperluas penolakan kepada siapa-siapa. Bahwa nanti ada yang masuk surga, masuk neraka, kowe apa sing ngurusi? Siapa yang takmir neraka angkat tangan? Sing takmir swarga lah ya ora ono to ya padha-padha ora ngertine ya. Maka mari kita saling mendoakan semua kita, mudah-mudahan karena hatinya bener, pikirannya jujur, serawungnya api, bebrayane api, ya toh toleransi satu sama lain, gelem ngewangi sapa-sapa tanpa memandang suku agama gitu ya. Ono wong nyilih duit takoni agama, ono wong kecelakaan motor takoni agama. Itu kan tidak mungkin. Nolong adalah menolong. Kue zakat kudu nawang Islam ora? Kue infak kudu nawang Islam apa kepada siapa saja yang memang membutuhkan? Masa kue arep kayak wong ngemis we dideret sing Islam maju? Ya ora. Nolong adalah menolong. Nah, nanti saya mohon Pak Kiai untuk membenahi omongan saya ini kalau salah. Ya karena ini urusannya kan tadi saya mengatakan di awal innama tunsuruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Allah mengatakan rumus kalau kamu ingin mendapatkan kemenangan hidup, kalau kamu ingin mendapatkan rahmat, kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, harus yang paling utama, yang paling akurat untuk mendapatkan tiga dari Allah. Kalau kita hidup ini untuk membela dan menyayangi orang-orang yang lemah. Pak polisi ini ada karena jangan sampai yang kuat menindas yang lemah, maka ada Pak polisi. Pak tentara juga gitu, jangan sampai ada kekuatan dari luar bisa menindas bangsa kita. Jadi kalau kita niatnya untuk membela yang lemah, insya Allah mendapat kemenangan dari Allah, mendapat rahmat dan mendapat pertolongan. Nah, yang lemah ini tidak ada ukurannya. Ya kucing, ya nek lemah ya kok tulungi. Ya toh wedhus nek kurang mangan ya kok pakani, kan gitu. Terus nek arep kok belek kan kok lemok kesuk. Gitu. Jadi kita du'afaikum artinya engkau akan diberi kemenangan, pertolongan dan rahmat dari Allah karena engkau mengasihi atau membela orang-orang yang lemah. Nah, orang yang lemah ini bahkan tidak ada bukan orang, du'afaikum pokoknya yang lemah boleh wit-witan. Nek kira-kira kok ora cukup lambe kok sirami, lemah kok tambahi ya ta. Kewan nek kira-kira dhek kurang mangan kok ana anak kucing tiba ning jero peceren terus kowe piye? Kowe ning dhuwur celanamu apik, sendalmu apik terus ana kucing arep kelelep kene ning peceren. Terus kowe ngomong piye? Mbok tinggal melayu. Kowe ora iso jur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wahai kucing, ya ora ya kowe iki mlebu ya to copot sepatu kok piye cincing-cincing celana kok jupuk kan begitu. Mau berkotor-kotor untuk menolong kan begitu.
Makanya pengajian kita ini tidak pakai ukuran, siapapun saja boleh datang ke sini dan tidak ada kriteria dan penelitian agamanya, pekerjaannya, kelakuannya, tidak ada. Semua yang datang ke sini berarti berniat baik dan saya doakan semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Orang ukuran nih. Apa ana kucing siji ning kene aku ora masalah. Kucing apa kire gitu. Celeng ya ora masalah. Seneng loh nek kancane tak celeng-celeng gitu. Oke, tepuk tangan untuk kegembiraan dari Allah. Oke, Pak Yai nyun sewu, nanti kita bergilir sambutan-sambutan dari Bapak-bapak. Tapi pertama ini kan judul kita malam ini adalah Wonogiri Gumregah. Gumregah ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, Pak? Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Ya seje, ya iso, ini ya orang pas. Anyal tau orang bahasa Indonesia tau. Ayo saiki Indonesia ngomong, Indonesia duduk Jawa ngono. Ayo ngomong. Nek ora ana Jawa Indonesia iki duwe apa? Ya lah. Nek ora ana lontong, njur gado-gado niki mengisi. Jadi Jawa, Sunda semua sekali lagi itu adalah yang membuat Indonesia menjadi Indonesia. Kalau tanpa itu semua Indonesia menjadi tidak ada. Maka Gumregah ini adalah sumbangan Wonogiri kepada Republik Indonesia. Seharusnya 17 Agustus tahun ini Indonesia Gumregah, betul nggak? Gitu loh. Boleh nggak? Boleh nggak Indonesia pinjem Jawa? Boleh nggak? Makanya ini bapak-bapak dari Hindu, dari Katolik, dari Kristen, Buddha, Konghucu, barangkali itu kan beliau yang dari Hindu yang terbaik untuk Indonesia apa kasih, kan gitu Pak. Yang dari Buddha apa yang terbaik dari Buddha nilainya dikasih ke Indonesia supaya Indonesia lebih bagus. Dari Kristen, Katolik, Islam apa yang terbaik dari Islam, dari agama kita masing-masing dikasih ke Indonesia karena kita bersama-sama sudah berjanji untuk Mamayu Hayuning Indonesia, gitu ya, bareng-bareng. Bukan Islam, bukan Indonesia untuk Islam, Islam untuk Indonesia karena Indonesia ini ciptaan siapa ini? Pulau-pulau ini. Ayo siapa yang bikin pulau? Lautan, pohon, angin, air, gunung. Jadi siapa yang memiliki republik ini? Awas kene presiden orang ngakoni. Iki wae Gusti Allah dan Anda di sini nih yang nyuruh siapa kok kowe dadi wong Wonogiri sing ngongkon sapa? Kowe dhewe apa bapakmu dhewe apa Gusti Allah nekdirke kowe dadi wong Wonogiri? Allah. Jadi wajib ndak hukumnya bagi kamu untuk menjaga tanah Wonogiri? Siapa yang mewajibkan? Allah. Karena Allah melahirkanmu di sini. Allah melahirkanmu di Wonogiri, kamu wajib merawat Wonogiri. Allah melahirkanmu menjadi orang Indonesia, wajib hukumnya menurut saya. Dan Anda menjadi nasionalis Indonesia. Jadi pemerintah pusat jangan ngomong ini nasionalis, ini Islamis. Ya apa sih? Ini golongan gula, ini golongan legi. Ya ini golongan kiri, ini golongan jegok. Kayak bodoh kiri kalau jegok. Jadi ini soal cara berpikir ya teman-teman sekalian, cara berpikir ya. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini memberikan orang ketang sak kalimat, satu hikmah, satu nilai kepada kita semua di Wonogiri. Karena tadi saya sudah ngobrol sama beliau, Wonogiri kira no masalah. Ayem tentrem gemah ripah loh jinawi, ora patya sugih kaya Tuban kaya Gresik, dan itu yang membuat kita tenang. Begitu kowe duwe sugih ning lemah kene-kene sor ana emas, ana tombang sing larang-larang modar engko ditekani karo asu-asu saka njaba kono ya. Ya lah. Oke. Bersyukurlah karena Wonogiri seperti ini dan Wonogiri ya apike ya kaya ngene iki, aja njaluk sing ora-ora nek kowe iki bebek ya apike kowe dadi bebek kuwi. Aja njur bebek, waduh kok iso mabur ya manuke. Loh, wong manuke iki cemburu karo kowe, waduh bebek iso nglangi aku ora iso. Kan begitu. Jadi rasa nyawang sing ora-ora. Nyamanlah menjadi dirimu masing-masing karena Allah lah yang menentukan dirimu menjadi dirimu dan bersyukurlah, nikmatilah. Ini ya, Rek ya. Oke.
satu nomor dari Kiai Kanjeng yang judulnya Gumrega. Saya tanya dulu sama Mas Joko apa Mas Jijit, ini